Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Ibu Winda Oktavani Nasor Putri. Ibu akan mengajar untuk kelas 10 TMA, 10 TMB, dan 10 TMC, serta 10 TKRA dan 10 TKRB. Jadi, untuk satu semester ini, ketika kita akan pembelajaran daring, Ibu akan menggunakan channel YouTube ini. Makanya untuk kalian jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk channel ini, karena nanti Ibu akan update tugas-tugasnya, materinya melalui channel YouTube ini. Oke. Untuk perkenalan, Ibu akan menjelaskan materi untuk satu semester ini. Tapi untuk sebelumnya, bagaimana untuk kabar kalian? Semoga kita sehat-sehat selalu, kita bisa untuk segera mengikuti pembelajaran lagi di sekolah. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Untuk materi pertama, bab yang pertama adalah pangkat, akar, dan logaritma. Bab yang kedua adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bab yang ketiga adalah sistem persamaan linear dua variabel. Bab yang keempat program linear, dan bab kelima adalah barisan dan deret. Untuk pembelajaran awal, kita akan belajar mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Tapi sebelum kita mempelajari lebih jauh apa itu pangkat, akar, dan logaritma, alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa tujuan pembelajarannya, indikator dari pembelajarannya. Oke, mari kita lihat. Untuk bab akar, pangkat, dan logaritma, komputer pengetahuannya itu adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan KD pada keterampilannya itu adalah menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk indikatornya sendiri, kita akan menghitung bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah, serta menentukan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Itu untuk yang KD pengetahuan. Kalau untuk KD keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tak hanya sampai situ, kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita ikuti. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah diskusi dan menggali informasi peserta didik, ya kalian dapat yang pertama menghitung bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab. Yang kedua, menentukan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab. Oke. Ibu akan jelaskan, Bu, kenapa harus tahu tujuan pembelajarannya? Iya, agar pembelajaran kita itu lebih terarah. Jadi, ketika kalian belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, misalkan menghitung bilangan berpangkat, kalian masih belum bisa menghitung bilangan berpangkat, berarti tujuan pembelajarannya masih belum tercapai. Ketika kalian belum bisa menentukan konsep bilangan berpangkat, berarti
tujuan pembelajarannya masih belum bisa tercapai, sehingga nantinya akan ada remedial, akan ada penjelasan lebih lanjut, diulangi lagi materinya dan seterusnya agar kalian benar-benar paham. Oke, untuk mempersingkat waktu, tujuan pembelajarannya sudah Ibu jelaskan, kita langsung ke materinya. Oke, kita lihat untuk pangkat, akar, dan logaritma. Kita akan belajar dulu tentang pangkat bulat. Ya, kita lihat. Pangkat bulat itu ada 4 submateri. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Oke, yang pertama itu adalah pangkat bulat positif. Jika A elemen atau anggota, jadi kalau ada lambang kayak gini dibaca elemen atau anggota ya. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Atau biar lebih gampang kalian mencernanya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya, A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi kalau misalkan di sininya B pangkat M, berarti B kali B kali B sebanyak M faktor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Kita harus lihat konteks soalnya seperti apa ya. Nah, kita lihat contoh angkanya biar kalian lebih paham lagi. Misalkan 2 kali 2 kali 2. 2 ini sebagai pengganti A ya. Berarti A kali A kali A sebagai N faktornya itu adalah 3 faktor. Berarti kalau kita sederhanakan adalah 2, 2-nya dari sini, pangkat 3, 3-nya itu dari sini. Berarti kalau ini soal dibaca ya, kalau ini soal kita baca lebih sederhana lagi, ini adalah 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 faktor. Oke, misalkan Ibu kasih contoh ya. Contohnya ini harus kalian tulis di buku catatan kalian. Misalkan kalau Ibu kasih contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, ya, yang benar itu adalah 3 pangkat 4. Untuk yang kalian bisa menjawab dengan benar, berarti kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, nanti lebih jelasnya lagi kita lihat contoh soal yang lain. Sekarang pangkat 0 ya, gampang nih pangkat 0. Jika A anggota ya, kalau ada lambang ini kita baca anggota. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kita lihat contoh soalnya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Ya, berarti kita bisa dapat ambil kesimpulan ya. Kita bisa ambil kesimpulan dari contoh soal ini, berapapun angka jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 ya. Misalkan 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 25 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jika misalkan Ibu kasih angka yang lebih besar lagi, misalkan 3200 pangkat 0 hasilnya berapa? Tetap 1. Jadi berapapun angkanya, sebesar apapun angkanya, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, yang pangkat 0 udah beres ya. Sekarang kita ke pangkat bulat negatif. Oke, 3. Pangkat bulat negatif. Jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, kita bisa lihat polanya nih. Ya,
kalau di sininya pangkat min n, pindah ruas itu ya dibalik, asalnya bukan bentuk pecahan dibikin jadi bentuk pecahan ya, dan asalnya di sininya ada negatif, pindah ruas jadi positifnya hilang ya, diganti dengan angka 1 per. Ya, kita lihat contohnya. 2 pangkat min 3 sama dengan, oke, kita lihat dulu. 2-nya ini kita pindahkan ke bawah. Ya, tetap 2. Terus tadi udah bilang Ibu kalau misalkan di sininya negatif, pindah ruas jadi positif dengan catatan di atasnya dirubah menjadi 1 per. Ya, oke, sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Ini dari mana? Dari sini. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi kalau kalian menjawab misalkan 2 pangkat 3 hasilnya 6, itu salah ya. Karena kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih rumit lagi ya. Kita lihat contoh yang lebih rumit lagi. Misalkan min setengah dipangkatkan dengan min 5. Kita lihat ya. Bu, kenapa tadi asalnya ada negatif jadi hilang? Ya, ini asalnya negatif jadi hilang. Kita lihat, perhatikan baik-baik yang ini. Asalnya negatif 5 ini ada negatifnya kan? Pindah ke sini, 5-nya jadi tidak ada negatifnya pangkatnya. Tapi nilai angka yang di sini tetap. Karena kenapa itu? Karena ini adalah sistemnya bilangan, bukan perpangkatan. Yang berubah tanda itu adalah pangkatnya. Ya, Ibu jelaskan lagi. Yang berubah tanda itu adalah pangkatnya. Kita uraikan. Karena di sininya min setengah, berarti kita kalikan min setengah berulang sebanyak 5 kali. Oke, kita kalikan berulang ya. Min setengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Kali min setengah berapa? Min kali min jadi plus. Berarti ini adalah plus. Oke, 1 kali 1 ya. Kalau perkalian pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, 1 kali 1, 2 kali 2 ya. Jadi min kali min tadi plus. 1 kali 1 jadi 1, 2 kali 2 jadi 4. Berarti hasilnya adalah positif 1 per 4. Sekarang dikalikan dengan min setengah. 1 per 4 kali min setengah. Min kali plus. Yang tadi 1 per 4. Min kali plus jadi min. 1 per 4 kali 1 per 2. 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8. Min kali plus jadi min. Berarti hasilnya adalah min 1 per 8. Sekarang dikalikan dengan min setengah. Ya, min kali min jadi apa? Jadi plus. 1 per 8 kali 1 per 2. 1 kali 1, 2 kali 8. Berapa? 16. Jadi hasilnya adalah positif 1 per 16. Sekarang terakhir kita kalikan dengan min 1 per 2. Plus kali min. Jadi hasilnya min. Tadi hasil terakhir adalah 1 per 16. 1 kali 1, 1. 2 dikali 16 berapa? 32. Jadi hasilnya adalah 1 per min 32. Ini kenapa hasilnya bisa jadi min 32, Bu? Oke, ini artinya adalah 1 per 32 itu artinya 1 dibagi 1 per 32. Jadi kalau untuk mengerjakannya adalah dibalik. Jadi bentuk perkalian. Jadi 1 dikali 32 per 1.
1 dikali 32 sama dengan 32/1. Kalau per 1 nggak usah ditulis ya, minnya ini tetap di bawah karena positif dibagi negatif hasilnya negatif, begitu ya. Yang ini semoga kalian paham ya. Oke, untuk materi yang terakhir adalah sifat-sifat pada pangkat bulat. Oke, di sini ada ini ya, jika A, B anggota bilangan real dan P, Q anggota bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Ini dari mana? Di sini. A ini dari sini. Karena bentuknya sama, ini A, kita tulis satu kali ya. Jadi A pangkat P ditambah Q dari mana? Dari sini ya. Nah, pangkat itu kalau bentuk ininya perkalian, maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Oke, itu yang pertama ya, sifat yang pertama. Pangkat itu kalau bentuknya perkalian, pangkatnya itu menjadi dijumlahkan dengan syarat A-nya harus sama. Jadi kalau di sini misalkan angkanya 5, di sini juga harus 5. Di sini misalkan B, di sini juga harus B, baru pangkatnya bisa dijumlahkan. Untuk sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ini ada bentuk yang lain. Nama lain dari pembagian ini kan sama aja dengan pecahan. Ini A pangkat P per A pangkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Q sama dengan A pangkat P dibagi A pangkat Q ya. Ini sifatnya hampir sama dengan sifat yang pertama, hanya saja kalau pembagian, ininya pembagian, pangkatnya itu menjadi bentuk negatif dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Ini adalah syarat mutlak. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan 0, tidak bisa menggunakan atau tidak bisa berlaku sifat-sifat pada pangkat bulat ini ya. Jadi syaratnya adalah A-nya tidak boleh 0. Untuk sifat yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah A pangkat min P. Ini hampir sama dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau pangkatnya negatif, pindah ruaskan saja, tapi pangkatnya itu berubah tanda, jadi tidak ada negatifnya, dengan catatan harus menjadi bentuk pecahan ya. Tadi sudah ada penjelasannya ya. Ini syaratnya itu adalah A-nya tidak boleh 0 juga. Kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 0, kalau A-nya sama dengan 0 berarti tidak berlaku sifat bilangan bulat ini, sifat pangkat bulat ini. Oke, yang D, A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Ini sama aja kayak ini ya, pangkat dipangkatkan lagi. Hasilnya gimana? Kita lihat. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya adalah P dikali Q. Jadi pangkatnya itu menjadi bentuk perkalian. Nah, kalau sekarang AB ya, AB. Kalau tadi kan A aja, sekarang AB dipangkatkan P. Nah, ini harus kayak gimana? Kita lihat saja nih. Kita harus uraikan, ternyata kalau bentuknya seperti ini. Kenapa harus diuraikan? Karena AB itu sama aja artinya dengan A dikali B. Jadi kalau kita uraikan, A pangkat P dari mana ini? Dari sini. A pangkat P dikali dengan B pangkat P ya. Nah, untuk yang terakhir, sifat ini hampir sama dengan yang E, hanya saja bentuknya pembagian. A per B pangkat P kita uraikan juga. Jadi gimana? A-nya pangkat P dan B-nya pangkat P. A-nya pangkat P dari mana? Dari sini. A pangkat P kita pindahkan, A-nya pindahkan ke sini, P-nya pindahkan ke sini. Dan B. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. B pangkat P. Kenapa B pangkat P juga? Karena ini dalam kurung, dalam satu kurung ya. Jadi P-nya ini adalah milik bersama, milik A dan milik B, meskipun A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut, tetapi P ini milik bersama. Jadi hasilnya adalah A pangkat P per B pangkat P, dengan B-nya tidak boleh 0. Kalau 0, maka sifatnya sifat pada pangkat bulat ini tidak bisa berlaku. Oke, untuk materi pada pertemuan ini Ibu cukupkan sampai sini, sampai sifat-sifat pada pangkat bulat. Ya, untuk kalian silahkan kalian tulis materi semua yang udah Ibu jelaskan. Ya, tulis materi di buku matematika kalian. Bukunya bolehlah, nggak apa-apa disatukan catatan atau latihan, asal kalian jelas ya. Catatan dikasih judul, ini catatan, ini latihan, ini catatan, ini latihan, dan jangan lupa dikasih tanggal ya. Jadi setiap pertemuan kita pembelajaran jangan lupa dikasih tanggal. Nah, jangan lupa ya, ini materinya harus ditulis, karena meskipun PJJ nanti kita akan tetap ada UTS-nya, ada ulangannya, dan setiap pertemuan itu nanti akan ada soal dan itu ada penilaiannya. Jadi kalian meskipun dikasih hanya 1 soal, 2 soal, itu harus tetap disetorkan ya. Ibu tunggu setiap kalian mengumpulkan tugas, karena nanti akan jadi penilaian setiap pertemuan. Dan kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan catatan kalian, tidak mengumpulkan tugas kalian, Ibu anggap tidak hadir pada minggu itu. Kalau lebih dari 3 tidak hadir pembelajaran matematika, ya bisa dipastikan remedial, nanti akan sulit untuk naik kelas. Begitu ya anak-anak ya. Nanti untuk latihan soalnya akan Ibu upload pada kesempatan berikutnya ya, bisa di Classroom atau bisa lewat YouTube juga ya. Terima kasih untuk kalian, semoga kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan, semoga kita semua bisa sehat, kita bisa segera bertemu dalam keadaan normal lagi, kita bisa tatap muka ya. Sukses untuk kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.